Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para siswa semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran sasis. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pelek. Langsung saja pada materi hari ini. Pelek sepeda motor merupakan bagian dari sepeda motor yang sangat penting karena sepeda motor tidak akan dapat berjalan jika tidak memiliki bagian ini. Selain itu, velg juga memiliki peran untuk menjaga performa motor. Velg memberikan bentuk sempurna sehingga ban dalam dan luar dapat dipasang. Bagian tepi velg adalah tempat memasang ban, sedangkan bagian tengah berfungsi sebagai poros roda yang biasa disebut tromol. Pada bidang otomotif, velg biasa dikenal sebagai velg atau rim dan atau motorcycle wheel. Pemilihan velg yang baik didasarkan pada kekuatannya untuk menahan beban, baik beban vertikal maupun beban horizontal. Beban tersebut memiliki beban pengendaraan, pengereman, serta berbagai beban yang menumpu lainnya, seperti beban bodi motor dan berat mesin. Velg harus dibuat dengan konsep ringan dan seimbang untuk dapat berputar dengan lancar pada kecepatan rendah ataupun tinggi. Pada awal perkembangannya, velg dibuat dari bahan baja. Bahan dasar pembuatan velg terus mengalami perkembangan, yaitu dengan menggunakan aluminium paduan yang sering disebut dengan velg alloy. Velg dari bahan baja dibuat dengan proses pelat logam berbentuk persegi panjang yang dilengkungkan untuk menghasilkan silinder dua lengan dengan tepi bebas lengan dilas bersamaan sehingga membentuk lingkaran ronda. Pada awalnya, velg dibuat dengan metode stamping atau press. Dengan demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi, proses pembuatan velg saat ini banyak yang menggunakan metode forging dan casting. Keunggulan untuk metode forging dan casting adalah dapat mengurangi berat serta desainnya lebih dinamis. Velg yang dihasilkan dengan metode tersebut, bagian tapaknya berbahan aluminium atau baja dari bagian palangnya terbuat dari bahan metal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis daripada velg. Nah, mungkin yang kita ketahui, velg itu ada jenis velg jari-jari dan jenis velg racing. Nah, mungkin kalian sudah tahu jenis velg-velg tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang velg jari-jari atau velg besi. Nah, ini yang disebut dengan velg besi atau velg jari-jari. Velg ini disebut juga sebagai spoke wheel atau velg model jari-jari. Ciri utamanya adalah penggunaan jari-jari atau ruji-ruji. Berikut kelebihan dan kekurangan velg jenis spoke. Yang pertama, kelebihan daripada velg jari-jari. Yang pertama, bobotnya lebih ringan dan harga lebih murah. Yang kedua, jika velg kurang seimbang, dapat disetel menggunakan alat khusus, sehingga tidak perlu mengganti velg baru. Yang ketiga, lebih tahan jika melewati jalan berlubang. Yang keempat, lebih mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Terus, ada juga kekurangan daripada velg jari-jari. Yang pertama, sulit dibersihkan dari kotoran yang menempel. Yang kedua, tidak cocok untuk jenis ban tubeless. Terus ada juga yang disebut dengan velg case wheel atau biasa kita sebut dengan velg racing. Nah, ini adalah gambar daripada velg racing.
Velg ini biasanya disebut juga dengan istilah velg bintang atau velg racing. Bahkan dasar pembuatan velg ini biasanya dari besi tuang. Ciri utama velg seweh atau velg racing adalah bagian lingkaran velg sampai bagian tengah dibuat menyatu dari besi tuang atau besi cor. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan velg racing atau velg seweh. Yang pertama, kelebihan. Nah, kelebihannya yang pertama, bentuknya kokoh dan kuat sehingga saat digunakan untuk manuver, tikung, dan akselerasi akan lebih stabil. Yang kedua, lebih mudah dibersihkan dari kotoran. Yang ketiga, velg ini juga cocok digunakan untuk ban jenis tubeless. Yang keempat, dari segi desain lebih banyak diminati karena tampak lebih sporty. Terus pada velg cast wheel atau velg racing ada juga kekurangannya. Yang pertama, bobotnya lebih berat dari bentuk spoke wheel. Yang kedua, harganya juga relatif lebih mahal. Yang ketiga, rentan mengalami kerusakan jika menghantam lubang besar. Nah, itu saja apa yang dapat Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas resume apa yang Bapak sampaikan tadi, ditulis kembali apa yang menurut kamu penting, dan selanjutnya Bapak akan memberikan tugas esai. Silakan dikerjakan. Nah, kurang lebihnya apa yang Bapak sampaikan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.